Alexandra Kollontai, yang merupakan salah satu tokoh perempuan sosialis, menuliskan, Hari Perempuan atau Hari Perempuan Pekerja adalah hari solidaritas internasional dan hari untuk meninjau kekuatan dan organisasi perempuan proletar. Namun, ini bukan hanya hari istimewa bagi perempuan saja. Tanggal 8 Maret adalah hari bersejarah dan berkesan bagi para pekerja dan petani, bagi seluruh pekerja Rusia, dan bagi para pekerja di seluruh dunia. 8 Maret merupakan suatu bukti kemenangan bagi kaum perempuan, buruh, dan tani. Tanggal tersebut bukan hanya suatu momentum seremoni yang hanya dimiliki oleh kaum perempuan saja. Di balik momentum tersebut ada peristiwa bersejarah yang memberikan landasan material bagi pembebasan kaum perempuan. Peristiwa tersebut memberikan pelajaran penting bagi kaum perempuan untuk dapat terlibat dalam perjuangan revolusioner. Hari Perempuan Internasional membuktikan kekuatan masyarakat tertindas ketika bersatu, bersolidaritas, mengorganisir diri, maka menjadi mungkin kekuasaan yang menindas mereka dapat digulingkan. Akan tetapi, momentum penting yang membawa nilai-nilai revolusioner ini, kian hari semakin dipersempit makna perjuangannya. Diubah menjadi sekadar rangkaian seremoni milik kaum perempuan dengan melunturkan semangat revolusioner yang tumbuh dalam fakta historisnya. Lantas, bagaimana kebenaran sejarah dan nilai-nilai revolusioner yang ada di balik Hari Buruh Perempuan Internasional? Ketika Revolusi Februari pada 1917 meletus dan kaum buruh perempuan yang memimpin serangkaian pemberontakan dimulai dari Petersburg, sebuah peristiwa revolusi dimulai. Sebelumnya, persoalan kesetaraan perempuan membawa gejolak dalam berbagai gerakan perempuan yang tumbuh di berbagai negara. Kelas buruh di semua negara kapitalis berjuang demi hak-hak buruh perempuan, sementara perempuan borjuis menolaknya dan mendorong kepentingan kelasnya dengan memperkuat tuntutan hak pilih bagi perempuan. Gerakan perempuan borjuis di berbagai negara menghalangi pengesahan undang-undang yang memberikan hak pada perempuan buruh. Kaum sosialis di Amerika Utara bersikeras pada tuntutan mereka untuk hak pilih dengan sangat gigih. Pada tanggal 28 Februari 1909, para perempuan sosialis di Amerika Serikat menyelenggarakan demonstrasi dan pertemuan besar-besaran di seluruh negeri untuk menuntut hak-hak politik bagi perempuan pekerja. Ini adalah Hari Perempuan pertama. Inisiatif untuk menyelenggarakan Hari Perempuan ini berasal dari perempuan pekerja di Amerika Serikat. Pada tahun 1910, dalam konferensi internasional kedua perempuan pekerja, Clara Zetkin mengajukan gagasan untuk menetapkan Hari Perempuan Pekerja Internasional. Konferensi itu kemudian memutuskan bahwa setiap tahun di seluruh negara harus diperingati Hari Perempuan pada tanggal yang sama. Dengan semboyan, hak pilih perempuan akan mempersatukan kekuatan kita dalam perjuangan menuju sosialisme. Pada periode tersebut, isu demokratisasi parlemen, yakni perluasan hak pilih dan pemberian hak suara kepada perempuan, menjadi persoalan politik yang sangat krusial. Bahkan sebelum pecahnya Perang Dunia Pertama, kaum buruh di hampir semua negara borjuis kecuali Rusia telah memperoleh hak pilih. Namun perempuan yang diperlakukan setara dengan orang yang dianggap tidak cakap hukum tetap dikecualikan dari hak tersebut. Keputusan yang dihasilkan dalam Kongres Internasional Kedua Perempuan Sosialis tidak berhenti sebagai resolusi formal semata. Disepakati bahwa Hari Perempuan Internasional pertama akan diselenggarakan pada 19 Maret 1911. Pemilihan tanggal tersebut bukan tanpa alasan. Kaum sosialis Jerman memilihnya karena makna historisnya bagi proletariat Jerman. Pada 19 Maret 1848, di tengah gelombang revolusi, Raja Prusia untuk pertama kalinya mengakui kekuatan rakyat yang bersenjata dan tunduk pada tekanan pemberontakan kaum proletar. Di antara berbagai janji yang kemudian diingkarinya, salah satunya ialah hak pilih bagi perempuan. Sejak 11 Januari, persiapan di Jerman dan Austria telah dilakukan secara intensif. Rencana demonstrasi diumumkan melalui pidato-pidato maupun pemberitaan pers. Dalam pekan menjelang Hari Perempuan, terbit 2 jurnal khusus, yaitu Hak Pilih Perempuan di Jerman dan Hari Perempuan di Austria.
Sejumlah artikel seperti Perempuan dan Parlemen, Perempuan Pekerja, dan Urusan Kota, serta Apa Hubungan Ibu Rumah Tangga dengan Politik, membahas secara mendalam persoalan kesetaraan perempuan dalam kehidupan politik dan sosial. Seluruh tulisan tersebut menekankan satu gagasan utama, perlunya mendemokratisasi parlemen melalui perluasan hak pilih hingga mencakup perempuan. Hari Perempuan Internasional pertama yang digelar pada 1911 melampaui segala perkiraan. Di Jerman dan Austria, Hari Perempuan Pekerja menjelma menjadi gelombang massa perempuan yang bergemuruh. Rapat-rapat diadakan di berbagai tempat, mulai dari kota-kota besar hingga kota kecil. Bahkan balai desa pun penuh sesak, sehingga para pekerja laki-laki diminta memberikan tempat duduk mereka kepada perempuan. Momentum itu menjadi demonstrasi militansi pertama kaum perempuan pekerja dalam skala besar. Untuk sementara waktu, para laki-laki tinggal di rumah menjaga anak-anak, sementara istri-istri mereka yang selama ini terkungkung dalam kerja domestik menghadiri pertemuan-pertemuan politik. Dalam salah satu aksi jalanan terbesar yang diikuti sekitar 30.000 orang, polisi berusaha merampas spanduk para demonstran. Kaum perempuan pekerja pun bertahan. Bentrokan yang terjadi nyaris berujung pada pertumpahan darah, yang akhirnya dapat dicegah berkat campur tangan para deputi sosialis di parlemen. Kemudian pada 1913, peringatan Hari Perempuan Internasional dipindahkan ke tanggal 8 Maret. Keberhasilan utama Hari Perempuan terletak pada fungsinya sebagai sarana agitasi politik yang efektif bagi kaum proletar, khususnya perempuan yang sebelumnya kurang terlibat dalam politik. Melalui rapat umum, demonstrasi, poster, pamflet, dan surat kabar, kesadaran mereka mulai tumbuh. Banyak perempuan pekerja yang terdorong untuk ikut serta dalam aksi dan pertemuan, lalu bergabung dengan partai-partai sosialis dan serikat pekerja. Dengan demikian, organisasi buruh berkembang dan kesadaran politik perempuan semakin meningkat. Hari Perempuan di Amerika dan Eropa menghasilkan hasil yang luar biasa. Memang benar bahwa tidak satu pun parlemen berjuis yang berpikir untuk memberikan konsesi kepada para pekerja atau menanggapi tuntutan perempuan. Karena pada saat itu, kaum borjuis tidak terancam oleh revolusi sosialis. Sedangkan perempuan pekerja Rusia pertama kali berpartisipasi dalam Hari Perempuan Pekerja pada 1913. Di tengah periode reaksi keras ketika rezim SAR menindas gerakan buruh dan tani. Karena represi tersebut, peringatan tidak dapat dilakukan melalui demonstrasi terbuka. Meski demikian, perempuan pekerja yang terorganisir tetap memperingatinya. Dua surat kabar resmi kelas pekerja, yaitu Bolshevik Pravda dan Menshevik Luh, menerbitkan artikel khusus tentang Hari Perempuan Internasional, termasuk tulisan tematik, potret aktivis perempuan, serta pesan solidaritas dari tokoh-tokoh sosialis seperti Bebel dan Zetkin. Pada 1914, Hari Buruh Perempuan di Rusia dipersiapkan dengan lebih terorganisir dan didukung oleh kedua surat kabar buruh. Namun, campur tangan polisi menggagalkan rencana demonstrasi. Mereka yang terlibat dalam perencanaan demonstrasi pada Hari Buruh Perempuan ditangkap, dipenjara, dan kemudian diasingkan ke wilayah utara yang dingin. Hal ini terjadi karena tuntutan hak pilih bagi perempuan pekerja pada hakikatnya dipandang sebagai seruan terbuka untuk menggulingkan autokrasi SAR. Di Soviet, Hari Perempuan Pekerja dalam rangka memperjuangkan kesetaraan politik dan perjuangan sosialisme menjadi tujuan yang tercapai. Perempuan buruh dan tani tidak lagi harus memperjuangkan hak pilih dan hak sipil karena mereka telah memperolehnya. Sebagai warga negara yang setara, mereka memiliki hak untuk memilih dan berpartisipasi dalam Soviet, serta berbagai organisasi kolektif sebagai sarana memperjuangkan kehidupan yang lebih baik. Revolusi Oktober memberikan kesetaraan kepada perempuan dengan laki-laki dalam hak-hak sipil. Perempuan proletariat Rusia yang belum lama ini merupakan kaum yang paling malang dan tertindas, kini di Republik Soviet dapat dengan bangga menunjukkan kepada kawan-kawan di negara lain jalan menuju kesetaraan politik melalui pembentukan kediktatoran proletariat dan kekuasaan Soviet. Keberhasilan utama Hari Perempuan terletak pada fungsinya sebagai sarana agitasi politik yang efektif bagi kaum proletar, khususnya perempuan yang sebelumnya tidak dilibatkan dalam politik. Melalui rapat umum,
demonstrasi, poster, pamflet, dan surat kabar, kesadaran mereka mulai tumbuh. Banyak perempuan pekerja yang terdorong untuk ikut serta dalam aksi dan pertemuan, lalu bergabung dengan partai-partai sosialis dan serikat pekerja. Dengan demikian, organisasi buruh berkembang dan kesadaran politik perempuan semakin meningkat. Selain itu, Hari Perempuan juga memperkuat solidaritas internasional kelas pekerja. Partai-partai sosialis dari berbagai negara saling bertukar pembicara dalam peringatan tersebut, sehingga mempererat persatuan dan memperkuat kekuatan perjuangan proletariat secara global. Untuk itu, Hari Buruh Perempuan Internasional tidak dapat dipisahkan dari perjuangan untuk pembebasan sejati bagi kaum perempuan dan bagi kaum buruh. Sejarah membuktikan bahwa permasalahan penindasan tidak hanya dialami oleh kaum perempuan, akan tetapi juga kaum buruh dan rakyat tertindas lainnya. Untuk itu, momentum Hari Buruh Perempuan Internasional menjadi penting sebagai momentum perjuangan yang harus dilaksanakan di seluruh negeri untuk membebaskan diri dari belenggu kapitalisme.